Baiklah, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Kita akan lanjutkan pembahasan contoh-contoh soal tentang contoh menghitung nilai momen inersia benda tegar. Ya, mudah-mudahan kalian dan kita semua tetap sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, kita akan coba mendalami materi tentang nilai momen inersia benda tegar. Ya, contohnya kita ambil adalah sebuah benda yang anggap saja adalah batang yang homogen. Biasanya soalnya disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Kemudian ini artinya menandakan poros putar. Kemudian redaksi soalnya, sebuah tongkat homogen panjangnya misalnya 8 meter dan masanya 6 kilo. Diputar di pusat porosnya, artinya di tengah. Kemudian hitung nilai momen inersianya. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ini sangat mudah. Kata kuncinya memang kita harus hafal tentang rumusan momen inersia benda atau masing-masing benda. Untuk batang homogen yang diputar pusatnya di poros putarnya atau di pusat poros putarnya, maka nilainya adalah sebesar I seper 12 massa kali L atau kali panjang kuadratnya. Saya ulangi, memang kita dituntut untuk sedikit hafal tentang rumusan momen inersia masing-masing benda. Di antaranya adalah batang untuk diputar di poros putarnya adalah seper 12 massa kali panjang kuadratnya. Ya, sudah itu karena datanya sudah ada, ini tidak sulit. Kita tinggal memasukkan nilai datanya. Ini seper 12, ini adalah ketentuannya. Kemudian masanya ini adalah 6 kg. Kemudian panjangnya atau L-nya, ini L-nya ke sini. L-nya adalah 8 meter. Ini artinya 8 meter tapi kuadrat. 8 meter kuadrat. Ya. Ini tidak rumit atau tidak sulit. Tinggal kita mengalihkan. Ini seper 12. Kemudian ini 6 kg. Dan ini 8 kuadrat artinya nilainya 64 meter persegi. Ya. Kalau kita lihat, ini 6/12, ini artinya kita pindahkan ke sini. Ini artinya dapat 2. Ini artinya dapat 6 dibagi 12 atau 6/12 adalah setengah. Setengah, kemudian kilogram dan kali 64 meter kuadrat. Sehingga tinggal 64 dibagi 2. Tinggal 64 dibagi 2 kilogram meter kuadrat, dan jawabannya tidak rumit, ini adalah 32 kilogram meter kuadrat. Ini adalah 32 kg meter kuadrat nilai momen inersia batang ini ketika dia diputar di tengah atau di pusat poros putarnya. Ya. Nah, supaya lebih memahami lagi, coba kalian kerjakan bagaimana kalau seandainya si batang ini atau ada batang yang lain yang diputarnya bukan di tengah tapi di sekitar
atau di salah satu ujungnya. Redaksinya misalnya seperti ini, sebuah papan homogen sudah bertentu, masanya 9 kilo, 9 kilo ini 9 kg, panjang 8 meter. Diputar di salah satu ujungnya, artinya seperti ini. Nah, bisa di sini atau bisa juga di sini. Kemudian tugas kita adalah menyelesaikan, tentukan nilai momen inersianya. Ya, coba kalian analisa, kalian kerjakan sebagai latihan supaya lebih mahir lagi atau supaya lebih paham lagi. Kalau seandainya kalian mengerjakan dengan cara yang benar atau dengan jalan yang benar, maka akan diperoleh nilai momen inersia batang ini dengan data seperti ini. Akan diperoleh nilai 92 kg meter kuadrat. Saya ulangi, kalau seandainya kita mengerjakan atau menjawab soal ini dengan benar, maka akan diperoleh jawaban 192 kg meter pangkat 2 atau kuadrat. Ya, perlu diketahui bahwa nilai momen inersia benda atau jenis batang ini akan berbeda ketika porosnya bukan lagi di tengah atau bukan lagi di pusat porosnya, tapi di ujung. Nah, biasanya nilainya akan lebih besar dibanding dengan diputar di tengah atau diputar seperti ini. Ya, tugas kalian memang harus hafal dan mungkin harus membuka berapa rumusan untuk nilai momen inersia ketika batang ini diputar di ujungnya. Itu saja, artinya tidak 1/12 lagi, tapi kalian perlu buka buku mungkin untuk mencatat atau melihat rumusan untuk nilai momen inersia batang ketika diputar di salah satu ujungnya. Dan saya yakin tidak akan sulit dan mudah. Tetap kalian berusaha dan bekerja keras, sehingga akhirnya akan lebih paham dan lebih mahir lagi dan lebih mengerti lagi untuk mengerjakan soal-soalnya. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan tetap semangat. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan untuk pembahasan contoh soal materi yang lain kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjuang dan selamat berlatih dan mengerjakan soal. Terima kasih.